Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Suhayuning Tias dari kelas BKA akan menyampaikan materi tentang munculnya konseling. Dalam materi munculnya konseling ini terdapat dua sub, yaitu pelopor konseling dan peristiwa yang mempengaruhi perkembangan konseling tahun 1900 hingga 1930. Munculnya konseling. Sebelum tahun 1900-an, sebagian besar konseling hanya berisi nasihat atau informasi. Tahun 1850-an hingga awal 1900-an, di Amerika Serikat, konseling dikembangkan dari kepedulian manusia untuk meningkatkan kehidupan mereka yang terkena dampak revolusi industri pada tahun tersebut. Subbab yang pertama yaitu pelopor konseling. Terdapat 3 tokoh yang dikreditkan sebagai pelopor munculnya konseling. Yang pertama ada Frank Parkson atau biasa disebut Bapak Bimbingan. Beliau merupakan pendiri Boston Vocational Bureau pada tahun 1908, sebuah langkah dalam kelembagaan kejuruan. Dalam bukunya Memilih Panggilan yang terbit pada tahun 1909, beliau mengembangkan kerangka kerja untuk membantu individu dalam memutuskan karir sebagai berikut. Yang pertama, orang tersebut harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bakat, kemampuan, minat, dan keterbatasannya atau penilaian diri. Selanjutnya, orang tersebut harus menyadari peluang kerja yang tersedia, persyaratan dan tuntutan pekerjaan, kompensasi yang diberikan, dan prospek pekerjaan atau study of option. Terakhir, cocokkan atau buat hubungan antara dua badan informasi, misalnya kemampuan orang tersebut dan karakteristik pekerjaan atau penalaran hati-hati. Kerangka kajiannya juga populer dengan sebutan teori faktor sifat. Tokoh yang kedua yaitu Jesse B. Davis. Beliau menyarankan untuk memasukkan topik tentang bimbingan karir dalam pelajaran mereka selama seminggu sekali dengan tujuan membangun karakter untuk mengurangi masalah siswa. Davis percaya bahwa panduan yang tepat akan membantu menyembuhkan penyakit masyarakat Amerika karena urbanisasi dan industrialisasi yang cepat. Antara tahun 1914 hingga 1918, program bimbingan sekolah dimulai di beberapa kota besar seluruh Amerika Serikat. Dari inisiatif Davis, program bimbingan tumbuh di sekolah-sekolah Amerika yang kemudian berkembang menjadi program konseling sekolah komprehensif yang membahas 3 bidang dasar, yaitu pengembangan akademik, pengembangan karir, dan pengembangan pribadi atau sosial. Tokoh yang ketiga yaitu Clifford Pierce. Beliau merupakan mantan mahasiswa Yale, penderita depresi berat dan paranoia beberapa kali dalam hidupnya. Seusai percobaan bunuh dirinya yang gagal, beliau berkomitmen pada sebuah institut untuk orang gila dan tinggal selama 3 tahun di rumah sakit jiwa. Beliau menulis buku yang berjudul Pikiran yang Menemukan Dirinya pada tahun 1908. Buku itu langsung menjadi bestseller. Buku itu juga digunakan untuk mengadvokasi fasilitas kesehatan mental yang lebih baik dan reformasi dalam perawatan sakit mental karena berteman dan meminta dana dari orang-orang berpengaruh pada zamannya, seperti keluarga Ford dan Rockefeller. Karya Pierce memiliki pengaruh sangat kuat di bidang psikiatri dan psikologi klinis. Karyanya juga merupakan pelopor konseling kesehatan mental. Subbab yang kedua yaitu peristiwa yang mempengaruhi perkembangan konseling tahun 1900 hingga 1930. Yang pertama, Asosiasi Bimbingan Kejuruan. Didirikan pada tahun 1913 dan menerbitkan National Vocational Guidance Bulletin yang kemudian mengalami beberapa kali pergantian nama. Yang pertama menjadi Majalah Bimbingan Kejuruan Nasional pada tahun 1924
dan Jurnal Bimbingan Kejuruan pada tahun 1952. Pada tahun 1984, namanya diubah lagi menjadi Journal of Counseling and Development. Pergantian dilakukan karena semakin kompleksnya kehidupan modern di lingkungan perkotaan yang mendorong kesadaran bahwa peran konselor harus lebih dari sekedar memberikan bimbingan kejuruan. Yang kedua, The Smith-Hughes Act of 1917. Isi dalam Undang-Undang Smith-Hughes yang disahkan melalui Kongres tahun 1917 yaitu menyediakan dana bagi sekolah umum untuk mendukung pendidikan kejuruan. Ini menandakan bahwa pentingnya konseling di sekolah-sekolah Amerika. Yang ketiga yaitu Perang Dunia Pertama. Selama perang, konseling digunakan dalam pengujian dan penempatan bagi sejumlah besar personel militer. Dalam proses ini, Angkatan Darat menugaskan pengembangan berbagai instrumen psikologis, termasuk tes intelijen Alfa Angkatan Darat dan Beta Angkatan Darat. Berbagai perangkat screening digunakan dan tes psikologis menjadi gerakan populer dan fondasi awal yang mendasari konseling. Pendidikan, sertifikasi, dan instrumen. Tahun 1920 merupakan masa konsolidasi konseling. Tahun 1911, kursus pendidikan dimulai di Universitas Harvard dengan menekankan pada bimbingan kejuruan. Konselor di Boston dan New York diberikan sertifikasi. Pengembangan standar pertama untuk persiapan dan evaluasi materi pekerjaan dilengkapi dengan publikasi instrumen psikologis baru seperti Inventaris Minat Kejuruan Kuat Edward Strong tahun 1927. 2 tahun setelahnya, pusat pernikahan dan konseling pertama didirikan di New York City oleh Abraham dan Hannah Stone. Teori konseling pertama. Teori konseling pertama dirumuskan oleh E.G. Williamson dan kawan-kawan di University of Minnesota. Beliau memodifikasi teori Parson dan menggunakannya untuk bekerja dengan mahasiswa dan pengangguran. Penekanan beliau dikenal sebagai sudut pandang Minnesota atau disebut konseling faktor sifat. Williamson mengusulkan bahwa semua individu memiliki ciri seperti bakat, minat, kepribadian, dan prestasi yang dapat diintegrasikan dalam berbagai cara untuk membentuk faktor sekelompok karakteristik individu. Beliau percaya bahwa pekerjaan konselor harus memastikan kekurangan klien dan kemudian meresepkan prosedur untuk memperbaiki masalah yang dihadapi kliennya tersebut. Setiap guru hendaknya menjadi konselor, dan bimbingan hendaknya fokus mempersiapkan siswa untuk hidup di luar lingkungan sekolah. Kutipan dari John Bauer tahun 1932. Ketika menerbitkan buku berjudul Pendidikan sebagai Bimbingan tahun 1932, John Bauer melanjutkan penekanannya pada perluasan konseling ke spesialisasi lain. Beliau usul agar setiap guru menjadi konselor dan bimbingan yang harus fokus mempersiapkan siswa di luar lingkungan sekolah. Pemerintah Amerika juga menjadi terlibat dalam bimbingan dan konseling. Pemerintah juga mendirikan US Employment Service pada tahun 1930-an dan menerbitkan edisi pertama berjudul Dictionary of Occupational Titles atau DOT pada tahun 1933, yang kemudian menjadi sumber utama informasi karir bagi spesialis bimbingan yang bekerja dengan mahasiswa dan pengangguran yang menggambarkan pekerjaan yang diketahui Amerika Serikat dan kemudian memberi kode sesuai dengan jabatan. Terima kasih. Sekian, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.